warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nanta Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Tadulako tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja pada pokok materi penyimpangan semu hukum Mendel kelas 12 SMA Negeri 1 Sosa. Kepada Bapak Ibu Guru, dosen penguji, saya harapkan masukannya untuk perbaikan saya ke depan. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi masih semangat untuk hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya. Jadi biarpun hari udah siang, tapi semangat kita harus tetap semangat. Oke semua? Oke, Bu. Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, minta kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Widya. Ya, silakan Widya maju ke depan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, tempat berlindung di hari tua, sampai hari menutup mata. Oke, ibu absen dulu ya. Amri, Putri Brigita, Hadir, Ibu. Arisa, Hadir, Bu. Serli, Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semua hadir. Ya, mudah-mudahan ke depan tetap seperti ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan diperiksa dulu di bawah meja, kursinya ada sampah. Dan kalau ada silahkan diambil, nanti dibuang ke tempat sampah. Oke. Jadi untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita setelah siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Yaitu mengenai hukum Mendel. Ya, masih ingat hukum Mendel? Masih. Ya, jadi setelah hukum Mendel ini nanti kita akan melanjutkan kepada materi penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Siapa yang masih ingat tentang apa itu hukum Mendel? Brigita masih ingat? Hukum Mendel 2 merupakan persilangan dengan dua sifat beda dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Jadi tadi ya, hukum Mendel 2 ada persilangan dengan dua sifat beda, perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Apakah nanti selamanya perbandingan dari hukum Mendel itu sama? Ada pertanyaan si Basmida kemarin ya. Nah, jadi itu perbandingannya itu tidak akan selamanya sama. Karena apa? Karena nanti kita materi kuliah selanjutnya itu penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Apa saja penyimpangan
Lihat dulu IPK dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis perbedaan rasio fenotip dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat interaksi genetik. Ya, akibat interaksi genetik, yaitu nanti di dalamnya ada atavisme, epistasis, hipostasis, polimeri, triptomeri, dan komplementer. Yang kedua, menganalisis perbedaan hasil penyilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat dari interaksi genetik. Itu untuk indikatornya. Kemudian tujuannya, untuk apa kita mempelajari dari penyimpangan semu hukum Mendel ini? Ya, sekarang kita lihat tujuannya, yaitu yang pertama, setelah guru dan peserta didik melihat media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis perbedaan rasio genetik dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian yang kedua, setelah guru dan peserta didik melihat media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hasil penyilangan. Jadi nanti kita lihat dia rasio perbandingan fenotipnya, kemudian kita bisa lihat berapa hasil dari persilangan dari penyimpangan semu hukum Mendel ini. Ya, Ibu sudah kirim, ada modul di WA grup, ada ya? Ya. Sudah dibaca di rumah? Sudah, ya, alhamdulillah sudah dibaca. Ya, sekarang grupnya pun sudah lagi di grup, kelompoknya sudah duduk sesuai kelompok? Sudah, oke. Kalau sudah duduk ke kelompoknya masing-masing, nanti kita lihat dulu yang gambar yang pertama. Gambar apa ini? Soedan. Apa ini Rehan? Jengger ayam. Ya. Ada berapa jenis di sini jengger ayamnya? Ada 4. Ada yang punya ayam kayak gini di rumah? Ada? Ada Afri? Ada. Yang pertama adalah modelnya adalah namanya walnut. Nah, yang kedua adalah bentuk gerigi atau rose. Yang ketiga bentuk biji atau pea. Yang keempat adalah bentuk bilah. Nah, jadi kalau selama ini kan kita lihat ya siapa yang punya ayam, kayaknya jenggernya sama aja gitu ya. Tapi ternyata berbeda. Silakan kenali ayam masing-masing berdasarkan bentuk dari jenggernya, ya kan? Jadi kenapa kira-kira bisa terjadi perbedaan dari jengger ayam ini? Siapa yang bisa? Kenapa ya bisa berbeda jengger ayamnya? Ayo, siapa yang bisa jawab kasih nilai? Karena adanya penyimpangan semu hukum Mendel. Karena adanya penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, jadi dia berbeda karena ada penyimpangan. Bagaimana penyimpangannya nanti kamu bisa diskusikan bersama kelompokmu. Yang kedua, apa ini yang warna-warni? Bunga. Bunga apa ini? Bunga linaria. Ternyata si bunga linaria memiliki warna ada ungu, Putih. ungu apa ini? Ungu tua. Yang ini yang ini? Ungu muda ya, agak muda. Yang ketiga warna putih. Berarti ada apa? Ada kombinasi. Ada kombinasi. Sama kayak apa tadi? Karena dia merupakan penyimpangan semu hukum Mendel. Yang ketiga, apa ini? Kelinci. Kelinci. Kelincinya kenapa? Bulunya berbeda, bercampur, ya kan? Berkombinasi bulunya. Kemungkinan nanti bisa indukannya adalah warna putih dan dengan warna hitam. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan lihat nanti pada materi penyimpangan semu hukum Mendel ini, ya. Sekarang kita lihat nanti materi yang akan kita bahas, ya. Ini dia, ada atavisme, ada triptomeri, polimeri, ada hipostasis dan epistasis. Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama apa? Atavisme. Coba baca dulu, atavisme itu apa? Hendriska.
Stapisme adalah peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Iya, jadi si atavisme ini nanti ada peristiwa yang menghalang-halangi. Siapa yang dihalangi dan gen siapa yang dihalangi pasti diantara dari jengger ayam tersebut. Ya, apakah pada jengger ayam saja? Tidak, masih ada contoh yang lain nanti. Nah, bagaimana persilangannya? Kita lihat. Ya, persilangannya ini dari jengger ayam bentuk ros. Ya, R besar, R besar, P kecil, P kecil, dengan bentuk jengger pi. R kecil, kemudian P besar, P besar. Dari persilangannya ini nanti, ya, kita tentukan sama dengan pada penyimpan dari hukum Mendel. Kita tentukan dulu gametnya, ya. Setelah kita menentukan gametnya, baru kita buat persilangan antara kedua induk. Ya, jadi perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Apakah ada hal yang aneh dengan ini? Ada? Ada. Apa hal yang aneh lagi? Itu sesuai dengan hukum Mendel yang berarti sama materi kita yang ini berbeda, Bu. Karena yang kita pelajari itu persimpangan semu hukum Mendel. Iya. Kenapa ya bisa sama? Berarti bukan menyimpang, gitu ya. Oke. Jadi yang kita lihat di sini, yang menyimpang bukan hasil dari fenotipnya. Ya. Kalau memang dilihat perbandingan fenotipnya dia sama dengan hukum Mendel. Tapi yang kita lihat yang menyimpang di sini adalah dari sifat yang dihasilkan. Sifat yang dihasilkan di sini adalah berbeda dari induknya. Tadi induknya adalah ros dengan pi. Ternyata anakannya ada berupa walnut, kemudian ada single, kemudian ada ros dan pi. Jadi di sini ada yang dihasilkan dua anak yang berbeda dengan induknya. Ya kan? Beda ya dengan hukum Mendel ya. Kalau hukum Mendel, apa dia sifat induknya? Itulah sifat dari si anaknya. Kalau ini tidak, ada yang berbeda sifat si anak dengan si induknya. Oke? Jadi jangan dilihat perbandingannya, berarti itu salah. Enggak, tapi kita lihat dari sifatnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ada siapa? Ada si polimeri. Kalau ini si polimeri ini mereka saling menambah, saling melengkapi. Ya. Jadi nanti kita ambil contoh pada gen warna merah yang disimbolkan dengan M1 dan M2. Sedangkan gen warna putih disimbolkan dengan M1 dan M2. Jadi di sini nanti mungkin kamu agak ribet melihatnya. Kenapa? Karena simbolnya dia adalah tetap warna abjadnya M. Tapi dia berbeda. Ada M besar untuk warna merah, M kecil untuk warna putih. Nah, di sini nanti yang disilangkan tetap tidak usah bingung menentukan gametnya. Letakkan aja yang dominan dulu. Dominannya di sini kan ada M1, M1. Gametnya kita ambil satu dari sini. Habis itu baru si M2. Jadi kita fokus kepada angkanya. Saya fokus kepada angka. Kemudian dihasilkan dia genotipnya adalah warna merah. Kemudian kita lakukan untuk persilangan F2 antara sesama merah dengan merah, maka nanti dihasilkan ada M1 besar, M besar 1, M2 besar, dan M2 besar. Sedangkan yang terakhir yang dihasilkan adalah M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Maka dihasilkan nanti perbandingannya adalah 15 dibanding 1. Merah 15, putih 1. Kalau ini dilihat dari perbandingan fenotip, maka dia sudah pasti adalah menyimpang dari hukum Hitomeri. Maka nanti perbandingannya adalah banding 9 dibanding 4. 3 untuk merah, 9 untuk ungu, 4 untuk putih. Keempat adalah epistasis dan
Asik. Epistasi, hipostasi yaitu interaksi gen yang bersifat saling menutupi. Epistasi atau menutupi, hipostasi ditutupi. Contoh warna labu putih, hijau, kuning. Iya. Pasti Selwi. Jadi kalau dia epistasis, hipostasis adalah interaksi gen yang saling menutupi. Ya. Kalau dia epistasis berarti dia menutupi. Kalau dia hipostasis berarti yang ditutupi. Putih dengan labu hijau dihasilkan labu putih. Labu putih kemudian diselangkah lagi, maka dihasilkan nanti ada 3 sifat, ada putih, kuning, dan hijau. Perbandingannya berapa? 12 banding 3 banding 1. Kemudian yang terakhir adalah ini ada bisu tuli. Bisu dengan D besar, tuli adalah E kecil. Kemudian di antara bisu tuli ini nanti ada gen dominan. Ya, gen dominan. Di bisu tuli yang dominan siapa? Bisu tuli. Gen dominan siapa? D, G besar. Kalau bisu tuli, berarti kita fokus ke tulinya. Gen dominan adalah si E besar. Maka gametnya adalah D besar, E kecil. Untuk bisu tuli D kecil, E besar. Maka dihasilkan adalah D besar, D kecil, E besar, E kecil. Ini adalah fenotip daripada normal. Kemudian nanti dilakukan persilangan, maka dihasilkan perbandingan adalah bisu tuli adalah 9 banding 7. Dan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa ada muncul pertanyaan dari diskusi kelompok. Ya, silakan dikerjakan yang seperti Bu kembali tadi di awal, kerjakan LKPD, buka kasih waktu 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai kan? Lagi kerjain sedikit lagi. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah selesai? Sebentar lagi, sedikit lagi. Sudah selesai? Belum Bu. Pada soal 3 tadi kan ini termasuk ke dalam penghilangan atavisme, kriptoneri atau polimeri. Ya. Ini cari perbandingannya. Udah Bu, jadi banding 1. Ini sama Putih. Lalu tadi kalau dia perbandingannya 12 banding 3 banding 1 masuk ke mana? Dia kan mengandung kulit hitam sama kulit kuning. Ada yang menutupi nggak itu munculnya si kuning? Kuning kan berarti dia gametnya adalah harus ada apa? Dominan. Nah, ya kan? Kalau hitam harus ada si H dominan. Berarti kuning muncul ketika dia menutupi K besar menutupi H kecil. Kalau hitam muncul ketika H besar menutupi K kecil maupun K besar, sama aja sebenarnya. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum kita mulai untuk maju ke depan presentasi kelompok, silakan berdiri dulu semuanya. Ya. Berdiri dulu semua. Presentasi dimulai. 1. Ayo. Tanya siapa yang juga bisa diatur. Rizka. 2. Ayo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Susah bedanya, Bu. Kalau bedanya tadi bingung dia dikit. Ya, kita lagi ya. Ya, oke, Rizka, fokus ya Rizka. Iya. Jempol kanan, kelingking kiri. Hitungan pertama. Konsentrasi dimulai. 1, 2,
Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke, terima kasih dan kembali nanti di rumah baru. Oke, sudah? Ya, agak lebih fresh sedikit ya. Masih semangat? Masih. Oke, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami yang dibagikan KPDR Ibu. Akan dibacakan oleh Andi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram persilangan ayam Ross dan ayam Pi. Fenotip dan genotipnya yaitu Ross disilangkan dengan Pi, R besar sama P kecil, R kecil dan P besar. Gametnya adalah R besar, P kecil, F1 fenotip dan genotipnya adalah walnut. F1 disilangkan dengan F1, genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. F2 fenotip 2 yang dapat dari kesimpulannya adalah berdasarkan data di atas diperoleh walnut R besar, P besar, Ross R besar, P besar, P kecil, Pi R kecil, P besar, dan single R kecil, P kecil, P kecil. Rasio fenotip adalah walnut dibanding Ross dibanding Pi dibanding single 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kelihatan. Deket aja. Inilah rasio fenotip yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dapat kita hitung walnutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Pi 1, 2, 3. Ross 1, 2, 3 dan single 1. Terima kasih. Pada kelompok lain kami persilahkan untuk bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Saya Sylviana Eka Putri dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah yang membedakan atavisme dengan Mendel 2? Apakah yang membedakan atavisme dengan hukum Mendel 2? Baiklah, perbedaan atavisme dan Mendel 2 adalah keturunan F1 tidak menyerupai salah satu induknya atau tidak gerigi dan tidak gigi. Terima kasih. Jadi antara indukannya akan berbeda dengan keturunan X1-nya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perbandingan F2 dari persilangan bunga merah dan putih. Genotip merah A besar, B kecil, dan putih A kecil, B besar. Perbandingan A besar, B besar, warna ungu, A kecil, B kecil, warna putih. A besar titik, B besar titik 9, A besar titik, B kecil 3, A kecil titik 4.
Kami persilakan untuk kelompok lain untuk bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang ibu yang nanya ya. Dari kelompok 2 yang maju ke depan presentasi, itu termasuk kepada kelompok penyimpangan hukum Mendel yang mana? Atavisme, polimeri, kriptomeri, atau epistasis hipostasis? Kriptomeri. Oke, bisa ya dipahami ya? Oke, ya silakan ditutup. Sekian kami dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Widya. Oke, di sini penjelasannya bisa kita lihat di papan tulis, yaitu K besar itu menghasilkan warna hitam, dan yang terakhir adalah K kecil itu menghasilkan warna putih. Di sini saya akan menulis perbandingannya. Perbandingan dari tabel ini itu adalah 12 banding 3 banding 1. Yang dimana 12 ini adalah berwarna hitam dan yang 3 ini adalah berwarna kuning dan 1 ini adalah berwarna putih. Nah, di sini kita bisa melihat penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu perbandingannya berbeda. Yang sebelumnya tidak ada penyimpangan, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1 menjadi 12 banding 3 banding 1. Ada yang mau bertanya? Saya Mila Dija dari kelompok 1 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pada nomor 13 ada H besar, H kecil, K besar, K kecil. Dan dihasilkan warna hitam. Kenapa warna hitam dihasilkan sedangkan di sana ada K besar? K dominan. Ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini ada H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar ini menutupi atau epistasis terhadap K besar. Sehingga yang muncul adalah warna hitam. Saya ini K besarnya ditutupi, ya, epistasis ditutupi oleh si K. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak, Bu. Silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, berarti sudah selesai untuk maju ke depan presentasi. Sekarang kita akan kerjakan latihan. Silakan kerjakan latihannya. Ya, langsung di-klik aja, tulis namanya. Oke, silakan. Ya, satu kelompok, satu orang yang menentukan ke depan. Untuk hari ini tadi sudah kita lakukan diskusi kelompok. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena tadi kamu yang mencari informasi sendiri, menggalinya, dan akan lebih mudah kamu pahami. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk Royhan. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan
dari alel lainnya. Adalah interaksi antar gen-gen berbeda, alel yang memunculkan suatu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk Silvi. Ada lagi yang lain? Setelah atavisme. Iya, silakan Kak Disa. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang membuka alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Betul sekali Kak Disa. Jadi itu tadi kesimpulannya, mudah-mudahan bisa dipahami karena minggu depan kita akan melakukan ujian semester ganjil ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada penyimpangan hukum Mendel bisa kamu pahami. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Untuk diskusi kelompok tadi ya, Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang bagus, semuanya tampil dengan prima, dengan semangat. Terima kasih untuk hari ini. Esek hitam ada isinya gitu ya. Apa saja isinya? Ya, semua bagus, jadi semua mendapat selimut. Karena sekarang masih masa pandemi ya, apalagi di berita sudah muncul lagi katanya varian baru kan. Jadi tetap lakukan prokes kesehatan, tetap lakukan 3M untuk melindungi diri kita. Alhamdulillah sekolah kita semua sudah melakukan vaksin, jadi sudah ada perlindungan dari tubuh kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu harapkan tetap semangat untuk pelajaran kita berikutnya. Kemudian untuk ujian, mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai dan ilmu yang berkah. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan silakan langsung pulang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih.